Alhamdulillah di sini saya dipercaya untuk mempresentasikan hasil dari kerja tim kami, yaitu Double D, yang mana di sini saya akan memprediksikan gempa bumi dengan menggunakan RNN Deep Learning di negara Indonesia. Nah, kenapa negara Indonesia yang saya ingin prediksi? Karena jujur, Indonesia merupakan negara yang banyak banget nih bencana yang terjadi di beberapa tahun terakhir, khususnya di gempa bumi yang ada di daerah ataupun wilayah Sumatera, Jawa, ataupun Sulawesi. Oke, mungkin kita akan bahas lebih dahulu nih mengenai latar belakangnya gitu. Kasus gempa yang terjadi di Indonesia itu begitu banyak ya. Pada tahun 2021 itu gempa terjadi itu sebanyak 26 kasus nih teman-teman. 26 kasus ini karena adanya aktivitas seismik, dan di daerah-daerah tersebut ya daerah seismik yang rentan dengan gempa gitu loh. Nah, yang mana kalau misalnya kita bahas mengenai pengertian gempa bumi itu sendiri, itu adalah pelepasan energi secara tiba-tiba karena gelombang seismik gitu. Terus pertanyaannya adalah, gelombang seismik itu apa ya? Nah, gelombang seismik ini merupakan gelombang yang terjadi karena adanya aktivitas ataupun deteksi lah, kayak gelombang-gelombang yang ada di permukaan tanah kita nih. Ada pertempuran antara lempeng satu dan lempeng lainnya gitu, pertempuran lah anggap begitu. Nah, lempeng-lempeng ini banyak banget nih yang ada di Indonesia gitu loh. Ada lempeng dari India, Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, yang mana ini lebih mengarah ke Indonesia gitu. Ada juga melewati gitu. Ini membuat indikasi bahwasanya gempa bumi itu sering terjadi di Indonesia, khususnya itu di wilayah Sulawesi gitu. Nah, yang kedua kita bahas mengenai cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik ini merupakan daerah yang rentan banget nih memiliki aktivitas lempeng tektonik gitu loh. Lempeng tektonik ini nih yang bisa mengakibatkan aktivitas seismik serta vulkanik, yang mana ujung-ujungnya ini bencana lagi. Jadi kita bisa katakan bahwasanya gempa bumi ini bisa terjadi karena adanya aktivitas lempeng tektonik yang bertumburan gitu, atau yang bertemu lah bahasa enaknya gitu ya. Nah, dari 26 kasus itu mungkin saya ambil satu nih di tahun 2021 tadi, yaitu di Sulawesi Selatan. Itu gempa buminya terjadi di wilayah tersebut dengan besar magnitude itu sebesar 6,2 magnitude. 42 orang tewas serta ratusan orang mengalami luka parah di tahun 2021 loh. Nah, ketika di tahun selanjutnya itu di wilayah Cianjur itu gempa juga nih. Itu sebesar 5,6 magnitude dengan jumlah orang yang tewas lebih besar, yaitu 334, dan bahkan orang yang terluka itu mencapai ribuan, yaitu 2.000 orang luka parah. Nah, timbul pertanyaan, kenapa di Sulawesi Selatan itu 6,2 magnitude itu orang yang tewas sebesar 42 orang, sedangkan di Cianjur itu 334. Padahal kalau bisa kita lihat di kalkulasi matematikasnya gitu, 6,2 kan lebih besar dibanding 5,6 gitu. Nah, di sini ada informasi penting bahwasanya di wilayah tersebut ada namanya mitigasi bencana alam, yang mana di Sulawesi Selatan ini walaupun ya dikatakan tetap ada orang meninggal gitu teman-teman, tapi dia udah membuat mitigasi bencana alam ini kayak udah bagus gitu loh, dari persiapannya ataupun dari lain sebagainya gitu. Jadi hal yang wajar kalau misalnya jumlah orang tewas di wilayah tersebut dikatakan sedikit gitu, karena udah persiapan gitu. Dan juga mungkin di wilayah sana Badan BMKG itu udah menghimbau sebelumnya gitu bahwasanya akan terjadi gempa bumi gitu, tapi nggak tahu secara spesifiknya kapan gitu kan. Jadi bisa dikatakan bahwasannya ya kayak tiba-tiba seperti pengertian dari gempa bumi tersebut gitu. Oke, lanjut aja nih. Di tahun 2023 ternyata gempa juga nih di wilayah yang hampir sama, yaitu di Sulawesi Selatan, itu sebesar 6,0 magnitude.
Jadi kita bisa katakan bahwasanya gempa ini berarti bisa terjadi secara terus menerus di daerah yang hampir sama, yang sering rawan gempa gitu. Itu mencapai bahkan ada yang 7 magnitude ya. Ini luar biasa parahnya gitu. Mungkin aku ambil contoh dulu nih dari tim Double D, itu sudah meriset di beberapa platform serta website bahwasanya ada 3 provinsi yang mengalami gempa bumi yang sering ini. Yang mana di Sulawesi yang sudah saya bahaskan tadi, karena dia ini terletak di lempeng tektonik yang bergerak dari Pasifik ke arah barat, serta ada juga lempeng Eurasia dan Filipina ini yang mengarah ke wilayah-wilayah negara Indonesia gitu. Sebesar 28,6% ini merupakan ini ya persentase yang besar banget nih kalau misalnya kita lihat di wilayah Sulawesi gitu. Lebih dari 1/4-nya gitu dari negara Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwasannya Sulawesi ini merupakan daerah yang rentan dengan gempa bumi gitu. Nah, di Provinsi Sumatera itu mencapai 18% itu gempa bumi karena adanya lempeng baru, yaitu lempeng India, Australia, dan lempeng Eurasia. Jadi banyak banget lempeng tektonik yang ada di Indonesia, baik dari Sulawesi, Sumatera, dan Jawa yang terakhir ini sebesar 11,2% karena adanya zona subduksi. Itu sama aja deh sama dengan lempeng-lempeng yang ada di Sumatera, tapi ini lebih indikasinya tuh lebih sedikit gitu, sebesar 11,2%. Kami ambil ini berasal dari USGS kategori gempa bumi, bisa diambil nih di website. Itu mencapai ratusan ribu data. Nah, timbul pertanyaan adalah bagaimana sih kita bisa memprediksi gempa bumi tersebut? Apakah kita gunakan metode apa dan metode apa sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di gempa bumi itu di BMKG ataupun di badan prediksi gitu, tentang gempa bumi gitu, mereka hanya sekedar kayak mendeteksi aja gitu adanya gempa di daerah A, B, dan C, tapi tidak mengetahui kira-kira kedepannya itu gempa atau enggak gitu. Ini yang buat concern tim kami Double D untuk melihat kira-kira bisa nggak sih ini diprediksi gitu loh. Karena ya kalau misalnya kita nggak coba ya kita nggak tahu gitu loh bahwasanya ini bisa dipakai atau enggak. AI itu kan banyak ya, ada bagian-bagiannya gitu. Contoh dari ML sama DL gitu. Kenapa kami dari tim Double tidak mengambil ML? Karena ML ini sekedar kayak secara umum aja gitu. Kalau deep learning itu lebih mendalam mengenai kasus permasalahan yang kita sampaikan gitu. Mungkin secara singkat kayak gitu nih, kenapa kami mengambil deep learning. Nah, secara pengertian, deep learning ini merupakan pembelajaran mesin yang terstruktur dan kompleks, yang mana ini dilatih dari data-data sebelumnya ataupun data historical yang membentuk pola prediksi yang dapat digunakan sebagai data baru. Algoritma yang digunakan deep learning ini kami gunakan RNN, karena RNN ini merupakan algoritma yang cocok untuk memprediksi sekuensial, yang mana di sini kami ingin memprediksi gempa bumi ke depannya gitu. Kira-kira bisa nggak sih ini diprediksi gitu loh. Nah, dan sebelumnya kami akan menganalisis kira-kira model RNN ini dan pengolahan model deep learning ini kira-kira cocok nggak sih ini diprediksi untuk gempa bumi gitu. Nah, kalau kita bahas mengenai metodologi nih, RNN ini merupakan jaringan saraf yang dirancang secara sekuensial yang sebelumnya kita bahas gitu. Kalau dibilang ada kan namanya ANN di machine learning gitu. Mungkin aku bedakan secara singkat aja nih perbedaannya. Kalau ANN ya, ketika data yang udah kita kasih nih, anggap aja ini ANN ya, anggap aja ya. Ini inputannya A, B, C, D, E, F, G gitu, inputannya kayak gitu. Terus diproses lah dengan model dan lain sebagainya, dan dapat outputnya. Ketika ada data data baru gitu loh, nah dia tidak akan mempelajari dari data sebelumnya. Dia hanya mempelajari data yang baru saja. Jadi ini yang membuat ANN itu kurang optimal kalau misalnya kita bahas untuk sekuensial gitu loh. Kalau cuma dari data-data yang umum aja ya nggak apa-apa kita kalau pakai ANN. Berhubung gempa bumi ini sangat
penting banget gitu, nggak mungkin kita prediksi asal-asalan gitu. Jadi ya kita perlu algoritma yang cocok untuk memprediksi tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya RNN ini bisa menghafal atau mengingat dari data sebelumnya. Itu sih yang membedakan RNN sama NN kalau misalnya kita bahas dengan konsepnya gitu loh. Nah, terus sama saja kalau RNN ini terdapat input layer, hidden layer, output layer. Yang mana mungkin aku jelasin sedikit. Kalau input layer ini adalah nilai fitur masukannya yang ada di dalam dataset kami itu. Mungkin nanti akan kami bahas untuk di slide selanjutnya. Terus di hidden layer adalah proses untuk informasi secara sembunyi dari input layer dari data-data ini. Terus outputnya itu hasil dari analisis dari data yang kita punya gitu. Strukturnya itu sama yang saya sampaikan tadi, yaitu output dari langkah sebelumnya akan digunakan untuk input selanjutnya. Dan ini ntar aku bahas di slide selanjutnya karena ada gambar ya biar lebih paham gitu. Terus kelebihannya banyak banget nih, mungkin salah satunya adalah fleksibilitas dalam mengingat panjang sekuensial di suatu data gitu. Contoh pengaplikasiannya yaitu dalam segi waktu, pengenalan suara maupun teks. Nah, ini merupakan konsep dari algoritma RNN terlebih dahulu nih teman-teman. Di sini ada X1, H1, dan O1. Ini mungkin kita inisialisasi aja lah ya. X1 ini merupakan inputan, H1 merupakan hidden layer, dan O1 ini merupakan output. Nah, ketika kita punya inputan, anggap aja X1. Nah, inputan ini akan dimasukkan kepada hidden layer yang terdiri dari banyaknya hidden ataupun neuron yang kita punya gitu misalnya. Nah, hidden layer ini akan mempelajari inputan yang kita berikan sehingga dia akan menghasilkan output. Mungkin indikasinya output 01 yang anggap ya. 01 atau 01 ya kayak. Nah, untuk data selanjutnya X2 ini tidak akan langsung ke output dia. Nah, X2 ini akan di hidden layer. Hidden layer ini akan mengambil analisa serta proses data dari output sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya ini akan mengingat data sebelumnya sehingga bisa dapat prediksi baru sesuai dengan analisa sebelumnya gitu loh. Dia nggak bisa menebak-nebak gitu. Dia nggak bisa. Dia mempelajari dulu data sebelumnya sehingga mendapatkan output yang baru gitu. Nah, data-data yang kami gunakan parameternya yaitu salah satu ada latitude. Nah, ini merupakan visualisasi secara sederhana yang mana di sini terdapat bahwasanya 0 sampai dengan 100 kedalaman itu memiliki jumlah data yang begitu banyak, mungkin sekitar 60 ribuan data lah gitu. Nah, ini merupakan banyaknya gempa yang terjadi di Sumatera, Sulawesi maupun Jawa. Nah, ini visualisasi singkat saja bahwasannya kalau warna merah ini yang identifikasi gempa dengan magnitudo lebih dari 4, sedangkan biru itu kurang dari 4. Nah, hasil analisa yang kami dapatkan yaitu model ini cocok untuk diprediksi dan digunakan untuk gempa bumi prediction. Analisis yang kami dapatkan adalah prediksi sebesar 98% yaitu F square-nya. Ini model yang sangat cocok diprediksi untuk gempa bumi. Terus yang kedua, kesalahan-kesalahan atau MS yang kami gunakan yaitu model square error itu sebesar 0,2%, dan ini mengidentifikasi bahwasanya model kami cocok untuk prediksi gempa bumi gitu loh. Dan kapasitas yang untuk digunakan dalam model ini sangat baik yaitu dalam kategori S yang bisa kami kategorikan gitu. Cocok banget untuk prediksi gempa bumi. Ini udah kami perhitungkan masalah outlier-nya, pembacaan data dan sebagainya gitu. Nah, ini merupakan visualisasi secara sederhana saja untuk melihat data aktual dalam prediksinya kira-kira udah mendekati banget nggak sih? Itu apa sih bedanya gitu. Nah, ambil contoh aja sini bahwasanya 98% R-square memprediksi bahwasanya nilai aktual sebesar 1,3 magnitude itu bisa diprediksi oleh model itu sekitar 1,4 gitu. Beda sekitar 0,1. Mungkin sekian dari saya dan Alia dari tim Double D.